warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Saya Niswati Amin, calon Guru Penggerak Angkatan 8 Kabupaten Jember. Berikut akan saya paparkan tentang koneksi antar materi pada modul 1.4 tentang budaya positif. Adapun tujuan pemaparan kali ini adalah yang pertama, memahami keterkaitan konsep budaya positif dengan materi yang ada pada modul 1.1, 1.2 hingga 1.3. Yang kedua, diharapkan dapat menyusun langkah dan strategi yang lebih efektif, konkret dan realistis dalam mewujudkan budaya positif yang ada di sekolah. Secara garis besar, tentunya antar materi dalam modul ini adalah saling berkaitan. Ibarat sebuah puzzle, materi filosofi pendidikan nasional menurut Ki Hajar Dewantara saling berkaitan dengan materi lainnya seperti nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, serta budaya positif. Kita sebagai guru tentunya tahu bahwa budaya positif bisa diwujudkan melalui disiplin positif, di mana konsep disiplin positif merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif yang kita cita-citakan di sekolah. Kebanyakan orang memahami hal tersebut dengan adanya unsur tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Alternatif akhirnya adalah hukuman. Namun, seiring berjalannya waktu, hukuman tentunya tidak selaras dengan filosofi pendidikan menurut KHD yang berpusat pada murid dan memerdekakan. Juga tidak selaras dengan nilai dan peran guru penggerak yang memandirikan murid dan mewujudkan kepemimpinan. Juga tidak selaras dengan visi guru penggerak yang mewujudkan budaya positif. Untuk mewujudkan disiplin positif diperlukan beberapa hal yang harus kita pahami, yakni menurut teori kontrol atau teori pilihan menurut Dr. W. Gleiser, kita tidak bisa mengontrol orang lain ataupun sebaliknya. Yang dapat mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Sehingga nilai disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika tidak memiliki motivasi internal, maka memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal. Selanjutnya, kita tahu bahwa semua perilaku mempunyai tujuan. Hal tersebut mendasari tentang teori motivasi. Terdapat 3 motivasi perilaku dalam menjalankan disiplin positif, yakni untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, yang hal tersebut termasuk motivasi ekstrinsik, serta untuk jadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Hal tersebut bisa disebut dengan motivasi intrinsik. Selanjutnya, motivasi intrinsik untuk jadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai, yang memuat tentang nilai-nilai kebajikan universal, mengharuskan kita terlebih dahulu membuat suatu keyakinan kelas yang kita sepakati dari kedua belah pihak antara guru dengan siswa di kelas. Selanjutnya, prinsip lain dalam menyikapi tujuan atau kebutuhan yang berbeda-beda adalah perlu adanya saling memahami dalam menyikapi pandangan dan gambaran yang berbeda-beda dengan model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dalam menjalankannya, ada 5 posisi kontrol yang harus kita ketahui saat merespons sebuah pelanggaran, yakni posisi penghukum, posisi pembuat rasa bersalah, posisi teman, posisi pemantau, dan posisi manajer. Dari kelima posisi kontrol tersebut, posisi yang paling ideal adalah posisi manajer dengan pendekatan segitiga restitusi, yakni menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan, serta validasi kebutuhan ataupun tindakan. Dari pendekatan segitiga restitusi tersebut diharapkan murid dapat memenuhi 5 kebutuhan dasarnya, yakni bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang atau rasa diterima, kesenangan, serta kebebasan. Sehingga dalam tindakannya anak memiliki motivasi internal dalam tindakan disiplinnya. Berdasar pemahaman tersebut, akhirnya merubah cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah. Secara pribadi di masa lalu, saya menyesal karena pernah menggunakan cara pemberian penghargaan atau hadiah, menyebabkan saya terhukum oleh hadiah
murid menjadi ketergantungan dengan apa yang saya berikan. Setelah melakukan praktik pada demonstrasi kontekstual pada materi ini, saya merasakan keadaan yang lebih manusiawi, lebih memerdekakan murid dalam membangun disiplin positif secara intrinsik. Dengan tanpa meninggalkan kekerasan ataupun hal negatif yang membekas dalam jiwa mereka. Saya bahagia, mereka bahagia, kita semua bahagia dalam mengantarkan murid menuju tujuan cita-citanya. Demikian dari saya, semoga kita bisa dijadikan guru yang menjadi among, dijadikan tauladan yang baik dan senantiasa dirindukan kasih sayangnya oleh murid sampai kapanpun. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.